Beberapa tahun terakhir ya, 2 tahunan lah yang saya ingat itu secara rutin mulai di hire untuk mengadakan konseling gitu untuk corporate ya, perusahaan-perusahaan gitu. Ada yang memang jalurnya lewat MCU, medical check up tahunan gitu ya. Ada yang memang perusahaannya sengaja bikin kayak sesi konseling gitu loh di kantor gitu, perusahaan-perusahaan besar sih. Yang di MCU boleh disebut Pak? Soalnya, soalnya nggak dari BIPA ya. Iya, perusahaan otomotif sama satu lagi BUMN. Mengapa perusahaan-perusahaan itu tertarik untuk memasukkan layanan konseling di dalam program perusahaan? Saya nggak tahu undang-undangnya sih Pak, tapi memang ada peraturannya ya? ISO Pak, ISO. Standar ya, jadi ya kayak standarnya itu kesehatan mental dimasukkan gitu. Oke. Kan memang sebenarnya kalau arahannya dari HIMSI itu ketika kita memberikan hasil assessment itu membicarakan juga apakah si kandidat ini mampu bekerja gitu, karena dia sehat mental jadi dia mampu bekerja gitu. Nggak hanya tentang kepribadiannya ya, tapi dia juga sehat secara mental untuk bisa produktif di perusahaan yang akan meng-hire dia gitu. Mampu bekerja secara mental? Bukan, dia mampu bekerja karena secara mental dia sehat gitu. Mampu bekerja karena secara mental dia sehat. Oke. Berarti aspek apa aja yang dioptimalkan sehingga yang bersangkutan ini mampu bekerja? Sebetulnya sih kalau di perusahaan, waktu itu ada perusahaan rokok, dia bahas tentang stres kerja. Terus kalau yang di perusahaan otomotif itu juga sebetulnya tentang stres kerja. Iya. Terus kalau yang di BUMN itu juga sebetulnya tentang stres kerja, walaupun di lapangannya selain stres kerja, kayak saya juga menemukan mungkin ada seperti burnout gitu ya, faktor kelelahan gitu. Tapi perusahaan sejauh ini melihatnya tentang stres kerja gitu. Ketika karyawannya stres, dianggapnya tidak mampu untuk produktif. Tapi kalau misalnya secara klinis sih sebetulnya secara teori ya, stres itu kan bisa menghasilkan dua ya. Ada distress, ada eustress ya. Ada lagi neostress ya? Neostress. Netral, stres yang nggak berpengaruh apa-apa. Kalau saya malah ini nih, berarti harus belajar ya sama Bapak ya. Ya di teorinya itu stres ada 3, kalau nggak salah, distress, eustress, sama neostress ya. Cuma itu kan sebenarnya yang dikejar itu kan distress ya. Oh, distress itu malah jelek Pak. Eustress yang dikejar, yang diantisipasi itu distressnya, karena itu memberikan efek ya karyawan demotivasi ya. Bisa demotivasi. Oke. Kalau yang eustress malah justru memotivasi. Mendorong. Iya, mendorong dia untuk berupaya lebih baik lagi. Iya. Gitu. Tapi kalau yang di HIMSI itu sih saya memaknainya karena secara klinis ya Pak. Jadi saya memaknainya itu orang itu punya gangguan kejiwaan enggak yang membuat dia tidak produktif bekerja gitu, gangguan psikologis enggak gitu, yang membuat dia tidak bisa bekerja gitu. Karena kan banyak ya sebetulnya yang bukan stres sih, lebih di atasnya stres, beberapa langkah itu ada depresi gitu. Nah itu kan sebetulnya lumayan merugikan juga kalau perusahaan mau ngajak lari gitu ya, tapi orangnya tuh punya catatan depresi sejak awal dia masuk, kan sebetulnya akan membebani juga ya. Gitu. Berarti langkah-langkahnya apa aja nih? Kalau misalnya ada perusahaan ingin mengajukan karyawannya mengikuti sesi konseling di perusahaan Pak? Kalau itu sih sebetulnya perusahaannya cari vendor ya Pak. Oke. Sejauh ini sih perusahaan cari vendor untuk kemudian dengan vendor itu bekerja sama dengan psikolog klinis ya, sebetulnya bukan PIO ya. Kalau PIO kan lebih ke organisasinya kan. Kalau ini kan tentang kesehatan mental orang-orangnya gitu. Nanti mereka akan mendapatkan satu sesi, atau kalau di perusahaan BUMN itu sebetulnya
ditawarkan 2 sesi. Walaupun itu juga belum booming sih di dalam perusahaannya sendiri tuh kayak karyawannya masih apa iya saya harus maju untuk konseling gitu. Ini apa sih kan saya tidak kan saya baik-baik aja gitu. Jadi awareness itu juga tidak hanya lewat pribadi karyawannya ini, tapi pihak HR-nya juga harus punya. Oh iya, terus juga pimpinannya Membaca ya, oh ini kok iya, orang ada staff saya ini penurunan, penurunan perform gitu iya, ya. kinerjanya turun atau Iya. apa namanya ya? Ya dilihat dari mungkin produktivitas kerjanya atau kesehariannya, misalnya tadinya kayaknya baik-baik aja terus tiba-tiba murung, itu kan juga bisa. Tapi ya itu balik lagi karena memang kesehatan mental itu untuk generasi milenial ya yang sudah masuk di dalam perusahaan itu kan kebanyakan generasi Ke milenial. bawah. Atau Generasi istilahnya milenial dan baby boomer ya. Iya. Ya, kalau yang generasi Z kan masih awal-awal tuh. iya. Tapi kalau yang sudah jadi karyawan tetap, kemudian ada jabatan level 1, level 2 gitu-gitu deh. Nah, itu generasi milenial yang kalau sama kesehatan mental tuh kayak masih Perlu proses edukasi untuk ulang. untuk bisa memahami ya ini untuk apa ya fungsinya buat saya gitu. Oke. Perusahaan itu kan sebenarnya butuh data ya. Artinya nanti dalam proses konseling kita juga ada reportnya ya, nanti akan bisa dibaca Iya betul. oleh pihak otoritas di perusahaan kan. Betul. Ya itu yang penting karena data itu menunjukkan alasan kenapa seseorang ini mengalami, kemudian nanti apa namanya progresnya jauh mana. Misalnya kita melalui beberapa sesi konseling untuk calon karyawan ini, data itu menunjukkan progres gitu, sehingga perusahaan atau dari pihak user tahu benefitnya ketika karyawan performnya meningkat nih, udah mulai ada proses healing nih gitu kan ya. Itu kalau proses healing kayaknya jauh ya Pak. Jauh sih itu. Jauh bukan. ya. Kalau yang sejauh ini dilakukan ya, kalau dari 2 contoh perusahaan tadi ya. Pertamanya mereka kalau di perusahaan yang BUMN awalnya mereka lakukan survei besar dulu sih. Jadi asesmen dilakukan gitu ya. Karyawan diminta untuk mengisi mungkin kayak kalau saya lihat sih nggak dibuka alat tesnya, cuma mereka nanti hasilnya tuh akan kelihatan dia depresi, dia stres atau dia cemas gitu. Nah terus abis kayak gitu sama pihak semacam HRD-nya gitu nanti dilihat orang-orang yang kemudian dia angka stres atau angka depresi atau angka cemasnya itu tinggi. Ada alat tesnya ya? Ada sih Pak, itu mah umum. Nanti bukan dikasihkan hasil itu ke pimpinan unit kah itu ya yang paling dekat sama orang ini gitu ya. Nah itu nanti si pimpinannya juga mengajukan gitu untuk individu ini melakukan sesi konseling. Itu yang di BUMN. Kalau yang di perusahaan otomotif karena di MCU ya, jadi per 1 tahun sekali. Kemudian sambil MCU itu dilihat stres kerjanya gitu. Terus habis kayak gitu nanti saya sebagai psikolognya itu ya melakukan analisa karena itu sebentar ya untuk lihat ada beberapa sumber stres yang dia bisa handle, tertangani gitu ya, sama beberapa sumber stres yang dia merasa tidak bisa menangani itu gitu. Kalau nggak salah dulu itu juga pernah ada kasus yang tahu nggak kejadian satu kantor ada satu orang yang bunuh diri di perusahaan Cikarang itu. Jadi seluruh divisi di bagian di mana satu orang bunuh diri ini semua depresi, apalagi ketika proses bunuh dirinya ini di kantor tersebut. Ketika staf-staf yang lain masuk ruangan itu kan masih kebayang-bayang. Dulu si A ini meninggalnya di sini, prosesnya gini juga. Gambaran itu masih tetap menghantui. Iya. Sehingga butuh proses pendampingan di mana tim ini jangan sampai depresi
komunal gitu, semua depresi semua, akhirnya kan performnya jadi berpengaruh kan di divisi itu. Itu juga pernah kita juga tangani kasus itu ya. Iya. Jadi tidak hanya masalah stres kerja secara umum, jadi ada kejadian-kejadian kecelakaan kerja itu orang yang menyaksikan, orang yang kenal dengan yang bersangkutan, kayak ada kejadian kecelakaan kerja, ada jarinya yang putus dan sebagainya, waktu itu datang ke sini, kan yang depresi tidak hanya dia, orang yang saat itu di sampingnya dia atau melihat ceceran darah di situ kan bisa terimpact. Bisa sih kan, dan itu kayak ini ya, apa namanya, pengalaman traumatis walaupun dia sendiri tidak mengalaminya, tapi bisa jadi faktor dulu dia tidak menunjukkan perform yang berkurang itu bisa jadi karena trauma melihat darah itu atau trauma melihat kecelakaan kerja itu gitu. Bisa. Jadi lebih hati-hati, jadi takut begitu. Iya kan? Sih. Itu juga sebenarnya arahnya bisa ke arah sana untuk layanan konseling ya, berarti bisa sih. Jadi memang kalau yang kasus yang tangannya putus itu memang dari HRD-nya minta untuk didampingi ya. Kalau itu bukan hanya tentang konseling sih, tapi itu pendampingan psikologis ya, terapi sampai ada juga ya. Sampai ada psikoterapi, ada pendampingan lah, cukup panjang ya, sekitar 6 bulanan gitu. Jadi kan dia mendapatkan perawatan yang waktu itu ceritanya begini Pak. Jadi tangannya itu kepres ya. Kencet ya, alat-alat ini ya. Iya, ini loh Pak, kap bensin mobil itu loh. Jadi kan pas besar tangan ya, gitu. Jadi dipotong. Diamputasi. Diamputasi, bukan dipotong sih, bukan patah ya, dia memang hancur aja gitu, hancur. Nah jadi mendampingi dia dengan kecelakaan, hasil dari kecelakaan kerjanya itu ya, gitu. Nah itu memang kalau si HRD sih bukan hanya pendampingan psikologis, dia sampai ke dokter ortopedi ya gitu ya, terus juga waktu itu sampai mau ada tangan buatan kayak gitu tuh. Jadi layanan konseling psikologi, terapi psikologi itu salah satu upaya pemerintah atau perusahaan untuk mendampingi yang bersangkutan. Iya. Di samping banyak langkah-langkah lain ya gitu. Termasuk dari karyawan, dari tanggung jawab perusahaan termasuk dari karyawan kontrak terus jadi karyawan tetap, terus diskusi juga sama saya, pihak HRD-nya itu diskusi juga untuk mencarikan kira-kira posisi apa yang tepat gitu loh. Karena kan tadinya operator dengan fisik sekali gitu ya, dia harus punya kompetensi lain untuk bisa diletakkan, diberdayakan di pekerjaan yang memang hanya bisa menggunakan satu tangan. Karena pasti berpengaruh sih, ketika ditempatkan di tempat yang sama, pasti itu upaya healingnya tidak boleh ditempatkan tempat yang sama. Karena dia harus berinteraksi dengan benda yang pernah menyakitinya kan gitu ya. Iya, waktu itu juga terapinya itu saya sih mengkonsep ya Pak, karena kan yang menjalankan tetap individunya. Saya mengkonsep untuk dia bisa bertemu lagi sama ruangan itu dan mesin itu gitu. Terminasi nggak itu? Terminasi, sampai terminasi. Progresnya bagus, karena kan di tengah-tengah itu dia gamangnya itu kayak pengen ada tangan buatan ya. Karena kan sebetulnya yang kena banget itu kepercayaan dirinya untuk tampil di hadapan orang-orang di sekitar gitu. Itu kepercayaan dirinya tuh yang kena banget, jadi down sekali. Jadi dia pengennya itu dan kayaknya dokter ortopedinya itu juga ngasih kayak bayangan gitu, ngasih bayangan kalau kayaknya bagus deh misalnya pakai tangan buatan, namanya bio apa sih? Emang ada di Indonesia kayak gitu? Ada. Tapi cuma kali ya itu barang masih BPJS. Dan nih saya mau bilang jahat atau enggak ya, tapi kayaknya dokternya juga kayak butuh portofolio gitu loh Pak. Jadi kan buat ininya dia juga gitu. Tapi kan dia itu asumsi saya ya, saya tidak mendapatkan data yang lebih pasti. Tapi saya melihatnya
Jadi dokter ini juga bisa mendapatkan portofolio karena dia sebetulnya belum berpengalaman tapi tahu dan terhubung dengan jaringan si tangan itu. Jadi dia nanti tangannya itu bukan hanya sekedar pajangan, tapi harapannya itu ada gerakan sedikit-sedikit gitu loh. Cuma yang saya sedihkan itu, makanya saya bilang itu kayak percobaan ya. Kayak di film Mad Max yang di Furiosa itu ya, yang si ceweknya tangan Iya, biogenik jadi itu ya. tangan apa namanya? Biogenik ya. Iya, ada bio-bionya itu deh Pak ya. Mohon maaf saya nggak hafal. Tapi tangan tadinya segini nih yang hilang ya, hilang. Dia harus mundur dipotong lagi 10 cm, sekitar 10 cm gitu. Nah, itu yang membuat dia cukup tertekan ya. Iya. Jadi udah bagus, terus sama dokternya itu kemudian ditawarkan tangan itu turun. Tapi dengan konsekuensi ditambah dipotong lagi, iya. Jadi kan kesakitannya harus jadi 2 kali kan. Iya. Belum lagi nanti si fungsi tangan itu dari mulai baterainya, terus tangan itu harus di maintenance ya. Yang itu kalau perusahaan sih sejujurnya sulit gitu maintain itu. Perusahaan mau cover. Kalau sampai dia kembali lagi kepercayaan dirinya dan dia balik kerja dia mau. Tapi pas tangan bio itu ditawarkan, perusahaan udah mulai apa namanya kayak gelisah gitu loh, karena pembiayaannya kan juga nggak murah ya, itu sih. Gitu. Jadi karena apa namanya tawaran tangan itu, depresinya tuh kecemasan, depresi itu balik lagi, jadi penanganannya cukup kayak agak mundur gitu. Tapi habis itu keputusannya nggak pakai tangan itu, nggak pakai tangan tambahan itu. Alhamdulillahnya kesananya dia lumayan bisa rilis, mulai acceptance gitu. Yang penting itu kan dibangun kepercayaan diri kan. Masih muda banget sih Pak. Usia berapa waktu itu? Kayak belum sampai 30, belum sampai 27 kalau nggak salah. Masih muda banget. Gitu. Ada juga yang tidak sampai full tangan ya, tapi jarinya juga ada ya. Jepit ya. Itu juga sampai di. Tapi ini enggak, jarinya aja kukunya rusak gitu kan. Tapi ya kalau yang ini perusahaannya nggak mengcover, dia hanya memberikan kesempatan agar pekerja ini mengambil sesi konseling. Tapi juga saya kurang tahu ya apakah di cover sama perusahaan atau enggak untuk sesi konselingnya itu. Tapi diberikan izin minimal gitu. Jadi tidak semua perusahaan mendukung atau sudah mempertimbangkan kesehatan mental sih Pak gitu. Ya. Jadi konseling itu bagian dari program kesehatan mental sebenarnya. Ada program-program yang lain selain konseling ya, yang betul. Dalam naungan besar kesehatan mental di perusahaan. Ya, konseling itu hanya satu bagian aja. Mungkin support group ya, atau mungkin training sebetulnya. Training ya, gitu sih. Terus apalagi ya? Sebenarnya bagian dari kesehatan mental itu juga di awal kalau misalnya perusahaan mulai peka sama kebutuhan ini ya. Konseling itu kan personal ya. Iya, satu orang di treatment dari awal beberapa sesi. Ini kalau memang dilibatkan dalam budgeting perusahaan terkadang lumayan. Makanya memang benar-benar orang yang sangat butuh gitu. Tidak dijadikan SOP yang ketika rekrutmen langsung pendekatannya konseling. Enggak, jangan juga kayak gitu. Paling ya assessment pendekatannya untuk tahu aja apakah orang ini punya potensi, mungkin stresnya, ketoleransi terhadap stresnya gitu. Kalau misalnya orang dengan toleransi stres yang minim atau dia punya gejala depresi sih sebaiknya nanti dulu ya untuk naik jabatan ya. Tentu kan dia akan dapat beban kerja yang lebih banyak ya. Gitu. Kalau menurut saya sih kalau misalnya pimpinan mendapatkan ini, hasilnya ternyata orangnya stres kerjanya, toleransinya kecil gitu, stres kerjanya tinggi gitu ya, atau punya gejala depresi, sebagai pimpinan sih kayaknya dia akan menunda deh. Kalau misalnya ada kandidat lain atau dia punya saingan, mungkin yang akan diperhatikan ininya. Tapi kecuali kondisinya memang
itu buat evaluasi untuk beberapa waktu kemudian dia mau dinaikkan gitu. Ya sebaiknya sih perusahaan diskusi juga tuh sama bagian psikologi atau merekomendasikan untuk melakukan konseling tapi tidak naik dulu gitu. Jadi di PA itu ada program tes atau psikotes yang mengidentifikasi tentang kesehatan mental keseluruhannya. Ada tes depresi, ada tes stres kerja, ada tes kecemasan juga ada ya. Itu yang digunakan untuk deteksi ya. Iya, deteksi potensi deteksi lihat ya. potensinya. Oke. Gitu. Konseling itu sudah ranahnya intervensi ya. Iya. Intervensi. Nanti setelah konseling ini dalamnya ada terapi. Bisa juga konseling lagi, bisa juga naik ke psikoterapi. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya, ya ini memang kayak SOP-nya gitulah ya. Wawancara awal untuk tahu apa permasalahannya, apa harapannya, apa tujuannya. Terus kemudian di wawancara itu mungkin bisa juga plus konseling. Setelah itu dilihat progresnya. Kalau misalnya secara progres dia bagus, ya konseling aja dulu ya, sampai nanti dilihat fungsi hidupnya sudah membaik belum. Tapi kalau misalnya dengan konseling nggak cukup, bisa dilakukan psikoterapi. Tapi kalau psikoterapi dan konseling itu sama sekali tidak cukup, mungkin butuh dibantu farmakoterapi dengan obat. Kita rujuk ke psikiater, rujuk ke dokter kali ya. Iya, kadang orang-orang itu gini Pak, kalau di konseling itu kan orangnya itu masih bisa punya awareness ya. Yeah. Terus dia mampu dengan kecerdasannya itu, dengan kemampuan kognitifnya itu juga mengkondisikan dirinya untuk kembali jernih. Ketika dia jernih, dia bisa membuat problem solving kan. Nah, cuma masalahnya ada orang-orang yang dia itu kemampuan untuk mengelola dirinya, regulasi dirinya itu nggak terlalu bagus sehingga butuh sampai minum obat. Obat itu akan mengkondisikan otak dan hormonal di tubuh untuk membuat tubuh lebih tenang. Nanti setelah tubuh tenang, barulah si problem solving itu bisa dilakukan gitu. Saya punya teman tuh, dia aslinya itu cerdas. Kalau mau usia tuh malamnya nggak pernah belajar. Tapi yang menghambat dia itu ya emosinya. Jadi kalau hambatan emosional. Sebenarnya pengaruhnya di situ ya. Ketika kita sedang emosional, ketika kita sedang kalut itu kemampuan kognitif kita itu jadi terhambat karena kita jadi nggak bisa berpikir objektif, melakukan analisa sintesa ya. Iya. Nah, si kondisi-kondisi seperti itu Pak, memang ada yang parah sih karena misalnya dia punya trauma yang belum selesai misalnya gitu. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi kerja, ya yang biasanya orang ini bisa kerja gitu ya, bisa jadi karena tubuhnya emang capek banget. Ketika tubuh capek atau pekerjaan lagi banyak gitu bebannya ya, ini yang sering kali saya temukan, beban kerja lagi banyak, dia jadi terlalu banyak berpikir bagaimana cara segera menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu lupa makan, lupa tidur. Cuma di bangku, di desk-nya dia, di mejanya dia gitu, nggak bergerak, nggak kena sinar matahari gitu. Nah itu juga bisa membuat emosional jadi berantakan. Terus muncul tuh gejala-gejala, entah stres kerjanya jadi meningkat pesat, atau bahkan kalau stres kerjanya nggak selesai ya muncul gejala depresi atau kecemasannya gitu. Itu kan berarti bagian dari deteksi dini kapan saya harus konseling ya, ketika kita merasa emosi saya sedang tidak stabil, kemudian makan saya tidak teratur, aktivitas hidup saya tidak teratur, itu bagian dari deteksi dini. Oh iya nih, saya udah butuh saatnya untuk sesi konseling gitu. Makanya kan kalau saya pribadi ya Pak pegang konseling itu seringkali sesi pertama ke sesi kedua. Di sesi pertama ini saya juga mengevaluasi bagaimana fungsi hidupnya ya. Fungsi hidup itu kan yang paling dasar bisa tidur. Habis bisa tidur dia nafsu makan. Habis nafsu makan dia mau bergerak, kena sinar matahari dan sebagainya. Nah kalau yang 3 di awal ini
nggak bagus ya di sesi pertama ke sesi kedua itu PR-nya ya ini. Ayo coba tidur, istirahat yang benar. Ayo coba makannya yang benar, minumnya air putih. Ayo coba bergerak kena sinar matahari. Karena setelah itu kan dia perlu berkomunikasi secara sosial gitu ya, sama yang paling ini kan dia produktif tuh 4 ke 5. Tapi kalau sesi pertama sampai sesi kedua dan itu masalahnya adalah dia cemas karena pekerjaan atau dia murung karena pekerjaan yang nggak selesai ya benerinnya di tidur, makan, bergerak dulu gitu. Berarti untuk konseling psikolog itu nggak perlu yang berat-berat gitu. Betul. Nah, karena saya kemarin waktu beberapa kali pernah visit ke perusahaan, ketemu klien, sempat berinteraksi juga dengan beberapa operator gitu. Ledekan ya, mungkin agak sedikit joknya bapak-bapak gitu. Kamu mah udah gila gitu, makanya sono ke psikolog. Nah itu loh perspektifnya. Memang sih itu dalam tanda petik joknya bapak-bapak ya gitu, sambil ledek-ledekan gitu. Tuh udah gila tuh, sono ke psikolog gitu. Nah kalau memang skizofrenia yang gangguan jiwa berat itu minum obat dulu baru bisa diajak ngobrol dan konseling. Kalau misalnya langsung konseling, ya isi konselingnya itu halusinasi dan delusinya dia. Lah buat apa konseling? Kalau misalnya mungkin ini ya tidak bisa membedakan realita. Itu sebenarnya kalau mau ngomongin gangguan jiwa berat adalah ketika individu ini sudah tidak mampu membedakan atau dia menemukan gejala-gejala yang dia jadi bingung. Ini sebenarnya suara dari mana? Apakah ini nyata atau tidak nyata? Tapi kalau misalnya memang ada suara itu, ada objek yang kemudian dia bisa lihat tapi teman sekelilingnya nggak bisa lihat gitu ya, ya bukan ke psikolog sih. Atau kalau mau ke psikolog dulu nggak apa-apa, validasi gitu ya. Validasi ini sebenarnya nyata apa enggak. Habis itu dia harusnya ke psikiater untuk minum obat, menekan agar namanya halusinasi ya Pak. Halusinasinya itu turun dulu. Lagi-lagi untuk apa? Lagi-lagi untuk berpikir dengan jernih. Gitu. Lah kalau udah dikatakan sebagai gila itu mungkin kayak yang suka berkeliaran di jalan-jalan itu ya. Sebenarnya sih ini ya. Kalau kita merasa berat, terus berat nih di perasaan tuh berat gitu, bawaannya sedih. Jadi ada beberapa tingkatan gangguannya. Yang ringan itu kan bisa stres akut. Stres akut tuh kalau misalnya ada kejadian cukup luar biasa, walaupun luar biasa itu bagi tiap orang juga beda-beda ya. Nah terus dia karena penghayatannya, terus dia merasakan sedih. Dia merasakan sedih berlangsung selama 1 minggu sampai 1 bulan. Itu bisa dikategorikan stres akut, tapi memang ininya harus jelas ya sumbernya. Nah kalau sumbernya jelas juga lewat dari 1 bulan, mungkin saja itu didiagnosa PTSD, post traumatic stress disorder itu. Ya itu karena kan situasinya jelas, yang membuat dia tertekan, yang membuat dia sakit, yang membuat dia menderita gitu. Tapi kalau kelelahan, terus kemudian dia murung, dia sedih, dia kalau di anak-anak dan remaja sih dirinya marah-marah ya, irritable gitu loh, mudah tersinggung gitu. Terus dia enggan untuk bersosialisasi, tapi situasi traumatiknya itu nggak terlalu jelas kelihatan gitu ya. Nah itu bisa aja kita lihat ini arahnya ke gangguan depresi nih gitu. Kalau ada situasi baru sih arah gangguannya bisa ke gangguan adaptasi, tapi kalau nggak terlalu jelas biasanya saya akan ngasih ke ini depresi ini gitu. Tapi memang mesti harus ada assessment ya. Jadi gangguan psikologis itu tidak hanya dilihat dari beratnya jenis gangguan, tapi masa gangguan itu muncul ya. Iya betul. Ada yang rentangnya mungkin sampai bulan, minggu gitu ya. Nah kalau yang tadi saya sebutkan itu ya stres akut, gangguan adaptasi, depresi mayor, terus PTSD itu pengamatannya tuh 1 bulanan. Pengamatan 1 bulan untuk bisa mengidentifikasi ini jenis gangguan. Ya 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Gak bisa kita lewat Google gitu. Aku nih
ini oh itu kayaknya harus divalidasi, harus didiskusikan dengan ini sih, nggak bisa self diagnose gitu ya. Nah kalau yang si gangguan jiwa berat itu 6 bulan, kayak skizofrenia itu halusinasinya harus muncul selama 6 bulan. Iya berturut-turut. Kalau hanya 1 bulan gitu itu ada lagi diagnosanya. Bisa dia berduka. Istilahnya diagnosa banding ya. Kalau apa? Kalau ada beberapa gejala muncul, tapi apa namanya kalau dalam kondisi fisik itu demam gitu ya. Demam itu kan bukan sakit ya, gejala ya. Jadi ini larinya kemana nih gitu kan? Gangguan psikologis juga ada. Bahkan bukan diagnosis banding lagi, ada namanya komorbid. Komorbid itu di satu orang terjadi beberapa gangguan. Tapi komorbid itu nggak mesti psikologis dengan psikologis sih, bisa aja gangguan fisik dengan jantung saya sakit gitu. Atau kepala saya pusing gitu. Itu berarti bagian komorbid dia dengan apa? Bukan. Komorbid itu misalnya gini ya, kalau zaman COVID itu misalnya dia ada COVID, lalu kok kondisinya lebih parah ya? Oh ternyata dia selain COVID ada asma. Nah ini namanya komorbid. Kalau psikologisnya? Bisa aja, misalnya dia COVID, nanti satunya lagi dia cemas. Nah ini bisa kan semakin membuat dia parah kondisinya, gitu. Jadi komorbid itu beberapa gangguan terjadi dalam satu waktu. Bukan komplikasi ya? Ya kayak komplikasi gitu Pak. Oh komplikasi. Dalam istilah psikologis namanya komorbid. Iya, gitu. Kalau misalnya gangguan biasanya kan kayak dulu COVID itu bersamaan dengan gangguan cemas. Nanti ditambah dengan misalnya asma atau diabetes yang memang dia punya, 3 tuh barengan. Itu nanti dalam proses penggalian diagnosa psikologinya itu berarti ada satu gangguan mental yang mempengaruhi gangguan yang lain atau bisa aja bolak-balik sih. Bisa. Nah, yang kemarin saya temukan di klien saya ini, tapi bukan di klien perusahaan ya, di klien pribadi. Itu loh Pak yang saya cerita, dia bipolar, tapi dia juga di ID. Saya sulit untuk tidak mengatakan dia tidak bipolar. Hanya masuk ke DID-nya aja sulit. Ya memang dua-duanya ada. DID itu disosiatif. I-nya itu kok jadi lupa. Bukan yang split personality ya? Yang dia di dalam dirinya dia ada beberapa personality ya. Iya terjadi akibat traumatik ya. Traumatik berat ya. Gitu. Dalam diri klienmu ini ada berapa malah gangguannya selain DID apa tadi? Bipolar. Kapan-kapan kita bahas itu deh kasus. Jadi kita breakdown kasus-kasus unik di klien. Iya. Gitu. Dengan apa namanya identitas yang kita dipotong ya, dirahasiakan. Ya balik lagi ke mana tadi yang konseling corporate itu, yaitu memang betul kata Bapak, banyak orang yang kenapa saya juga nggak tahu. Jadi kan saya suka tanya ya kalau orang datang konseling gitu ya. Jadi ada apa yang mau diceritakan gitu. Setelah memperkenalkan diri kan saya tanya apa tujuannya, apa harapannya. Nah kalau yang corporate itu dia sendiri tuh suka nggak tahu gitu. Karena terkadang dia nggak merasa, tapi pimpinan dia tahu nih orang performnya menurun gitu. Kalau tidak dengan inisiatif sendiri, terkadang disuruh orang tua, disuruh kakaknya itu. Betul. Apalagi kalau yang MCU itu lebih ini lagi. Orang tuh kadang males gitu ya membaca si lembar asesmennya itu. Jadi dia ekstrem kiri yang semua mengatakan tidak ada masalah gitu. Jadi saya juga seringkali merasa kalau sebelum konseling itu memang perlu ada sosialisasi dulu, fungsi dari konseling itu apa gitu di orang-orang corporate ya. Karena ya tadi isinya itu adalah ada angkatan baby boomernya yang masih aktif kerja dan memang sudah jadi karyawan tetap kan, angkatan baby boomer sama si generasi milenial itu kan.
Ada lagi namanya zilenial kalau nggak salah, itu ketika lahir di pertengahan perubahan dari milenial ke generasi Z ya. Itu juga udah beberapa udah PKWTT ya. Iya. Sudah tetap gitu. Nah, sedangkan yang cukup memahami dan tahu tentang isu kesehatan mental kan yang generasi Z ya. Milenial juga udah beberapa. Lumayan, tapi masih jadi bahan bercandaan kayak Bapak cerita tadi. Iya, itu sering saya temuin loh, ledekan-ledekan. Tuh, kamu aja butuh ke psikolog. Iya, padahal tuh nggak mesti tentang begitu, daripada nanti meledak. Iya. Saya pernah loh Pak punya, ini kejadiannya yang kemarin nih. Jadi pada akhirnya ketika dirunut sejarah perkawinannya, kenapa si istrinya problematik itu, dia juga sampai KDRT dan sebagainya, dia stres di pekerjaan karena baru dapat jabatan baru. Baru naik jabatan lah istilah kayak gitu kan. Terus orang ini memang secara keterampilan sosial buruk, karena saya kan udah ketemu sama orang tuanya juga, jadi tahu ya keterampilan sosialnya dia buruk. Di kantor dia dapat jadi section head, guncangannya dia itu akibat tekanan kanan kiri itu besar. Dia mencoba mungkin ada perasaan bangga juga, akhirnya dia loyalitas itu agak bablas tuh, sampai dia nggak memperhatikan istrinya. Iya, istri dan anaknya ya. Jadi istrinya ini ya memang dia dapat rezeki istri yang juga punya sejarah traumatik pengasuhan, yang menurut saya juga pengasuhan keluarganya si istri ini nggak begitu bagus ya. Dan pendidikan keluarga istrinya juga nggak terlalu bagus. Jadi istri ini tuh sangat memerlukan pendampingan untuk bisa jadi istri. Sedangkan dia keterampilan sosialnya minim. Terkonfirmasi dari bapak ibunya, ditambah dia taunya ya kerja aja gitu. Dia berharap si istrinya tuh langsung bisa memahami gitu loh. Itu jadi kemana-mana Pak. Jadi KDRT, istrinya juga jadi selingkuh. Bisa jadi orang yang lain yang artis, siapa namanya itu? Siapa? Yang artis yang melakukan KDRT. Selebgram. Ya kalau itu juga bisa jadi karena memang bukan kerja dia ya. Bisa jadi, walaupun kalau menurut saya juga ada karakteristiknya juga sih. Atau pengasuhan lingkaran setan. Jadi ketika dia diajarkan dia mengalami kekerasan waktu kecil sama orang tuanya, dia nanti memunculkan perilaku yang sama dengan. Bisa, karena memang memori itu, apalagi kalau badan kita capek, memori lama-lama itu ya bisa muncul. Dan kalau orangnya nggak pinter regulasi diri, regulasi emosi, bisa terprovokasi terus melakukan kekerasan yang sama berulang gitu, itu bisa sih. Bisa. Nah, saya bukan mau menginikan profesi dokter ya. Bapak ini yang tadi kasus saya tanganin itu, dia melompat ke dokter. Jadi diskusi atau konselingnya dengan psikolog itu dia lompati. Dia taunya dia kok saya kayaknya depresi. Depresi itu datang kemana? Ke dokter. Tapi kan dokter lebih banyak dokter yang memberikan obat, dan pasiennya psikiater kan banyak banget ya. Jadi untuk memberikan konseling, tanya sebetulnya awal asalnya tuh, jadi akhirnya tidak tergali masalah-masalahnya itu. Bukan cuma ya, maksudnya dia minum obat, badannya sih jadi lemes ya, jadi rileks. Tapi belum tentu badan yang rileks ini bisa menyadari permasalahannya berasal dari mana gitu. Ibaratnya gini, ketika rumah itu basah lantainya, dipel doang, padahal sebenarnya itu gentengnya bocor. Intervensinya yang paling utama itu kan nyelesain genteng bocornya, bukan dengan ngepel lantai kalau pas hujan aja. Tapi sejujurnya Pak, saya tahu asal-muasal permasalahan ini juga setelah berapa sesi? Banyak sesi gitu. Orangnya ini, jadi kan dia terfokus pada istrinya yang nggak bisa diatur ya. Rasanya kan seperti istrinya nggak bisa diatur, nggak bisa diajak ngobrol. Ya memang kalau digali sejarah istrinya sih memang ya Anda memilih paket yang demikian gitu. Tapi kan harusnya ada titik mula gitu loh Pak, yang menjadi jembatan. Kenapa dari kondisi sehat jadi kondisinya sakit gitu. Datang konseling ke kamu itu dengan keluhan, misalnya istrinya konflik rumah tangga, itu nggak bisa diatur gitu. Ternyata setelah proses pendampingan konseling, ternyata ditemukan nih sumbernya dari permasalahan
pekerjaan gitu ya. Awal mulanya itu karena dia naik jabatan itu. Gitu. Itu juga sebetulnya kasus menarik sih, karena sebetulnya dengan kondisi seperti itu saya itu juga masih mempertanyakan bapak ini sanggup enggak untuk menjalani dua. Kalau sekarang kan lagi fase honeymoon ya, mereka lagi berbaikan gitu. Tapi nanti ketika bapak ini dapat beban lagi, ya, lalu istrinya begitu dengan namanya manusia berpola ya Pak. Saya khawatir bisa terjadi pengulangan, walaupun sekarang sih bapaknya sama saya juga udah ngomong, oh iya Mbak, berarti saya jangan langsung melompat ke psikiater ya. Tapi ada orang yang saya ajak diskusi dulu nih, gitu. Tapi walaupun memang ada polanya, tapi kan ada proses belajar. Mudah-mudahan ada proses belajar. Saya sih dan ini ya kesepakatan sih Pak. Kesepakatan bersama antara suami sama istri. Nah itu rumah tangga orang dewasa ya, harusnya mereka kan bersepakat gitu tentang do and don'ts-nya gitu. Karena semua orang, bahkan saya sendiri pun sebetulnya masih ada keraguan bapak ini tuh sanggup untuk bersama-sama handle istri dan handle kantor. Meskipun sudah ketemu, oh bapak ini sekarang punya boundaries. Kalau dulu kan yang saat overwhelming gitu, maksudnya loyalitas banget gitu ke kantornya. Nah sekarang kan dia udah bisa jaga jarak, terus dia tahu kapan harus dia pulang, dia istirahat dulu sebentar biar nanti pulang bisa handle istrinya. Tapi ya who knows gitu kan. Jadi akhirnya kan harus juga dibuat kesepakatan untuk nanti kalau misalnya tiba-tiba dia pensiun gimana? 15 tahun lagi karena usianya udah 40-an tahun ya. 15 tahun ya. Secara keseluruhan itu klienmu sebenarnya banyak, sebagian besar itu dari para pekerja ya. Cuma memang tidak difasilitasi dari kantor atas inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri. Untuk yang diinisiasi oleh perusahaan ada beberapa, tapi tidak semendalam dan kadang tuh obrolannya karena saya tuh punya prinsip saya membantu orang yang mau dibantu sih gitu. Nah yang lebih sulit itu adalah orang yang dirujuk tuh susah. Lebih sulit, menurut saya lebih sulit karena dia kayak nggak tahu sebetulnya saya ada apa gitu. Iya, saya kadang-kadang perlu ya, akhirnya kliennya kan kita kan harus tahu nih klien kita siapa ya. Atau dipaksa sama keluarga besar. Betul. Itu juga susah ya. Susah. Makanya harus tahu kliennya itu siapa, orang tuanya yang merujuk, siapa dianya sendiri atau ini perusahaannya gitu. Untuk masalah kesehatan mental ini terkadang lucu ya. Lucunya tuh gini. Saya nih orang yang problematik nih. Harusnya kan saya yang melakukan proses pendampingan konseling dong. Problematik, tapi justru orang-orang di sekitar saya ini yang terimpact gitu. Nah, orang-orang di sekitar saya ini mengeluhkan saya. Dari istri saya, anak-anak saya mengeluhkan saya. Terus kemudian dari mereka ada yang menghubungi layanan konseling minta saya diterapi. Tapi kan saya nggak ada masalah. Nggak tahu, saya nggak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah. Nah, disinilah permasalahan sebenarnya, hambatan terbesar dalam layanan psikologi untuk perjuangan berhasil tidaknya itu ya, karena dari pribadi yang mau dikonselingkan ini tidak merasa dirinya sakit gitu ya. Iya. Terus ini ya, kalau yang di BUMN itu hambatannya lagi adalah ternyata ketemu nih masalahnya dalam proses 1 jam itu ketemu nih masalahnya sama saya, nggak mau dibuka ke atasannya. Jadi memang kan ada pernyataan tuh dari psikolog bilang bersedia nggak masalahnya diberitahukan ke perusahaan gitu. Ada yang bilang enggak. Solusinya apa kalau nggak bisa dibuka? Kalau saya sih
pertama ya memang kan berarti klien saya jadi ada dua ya, Iya. mau klien perusahaannya ataupun yang kedua adalah orangnya. Kalau orangnya ya saya hormati kan, dan di form yang harus saya isi itu juga ditanya kan bersedia atau enggak gitu. Terus kalau misalnya saya bilang tidak bersedia, yang saya laporkan adalah yang memang dia bolehkan untuk dibuka gitu. Kalau yang enggak diperbolehkan untuk dibuka ya berarti saya langsung menyelesaikan saat itu. Kalau boleh tahu waktu itu bocorannya berkaitan dengan tema apa yang dibuka? Oh, misal nih ya, waktu itu saya dapat klien perusahaan itu single parent. Iya. Ternyata dia punya masalah kesepian. Hmm. Dia udah mau deket masa pensiun dan dia merasa kesepian. Tapi memang single parentnya itu udah lama. Dan dia mengasuh anak sendiri segala macam gitu. Nah, ada keterangan bahwa dia butuh pasangan. Malu kalau misalnya isu butuh pasangan itu terungkap ke perusahaan, karena selama ini dia ingin memperlihatkan sebagai individu yang kuat gitu loh. Gitu, itu nggak mau. Terus ya udah yang saya buka, dia merasa kesepian karena mau menuju masa pensiunnya gitu, dibatasi sampai situ. Terus ada juga yang kayak permasalahan rumah tangga yang sebetulnya juga berdampak pada performa kerjanya gitu. Punya belum punya anak atau istri gitu yang misalnya tiba-tiba beli mobil. Ada ya. Tiba-tiba beli mobil ya. Iya, dibantu sama keluarganya. Nah, tapi saya bercandainnya tuh biasanya kan memang proses konseling itu saya harus menemukan humor gitu kan. Iya. Tapi bapak pakai mobilnya, pakai gitu. Iya, gitu. Iya, isinya lucu-lucu ya. Variatif. Ya. Jadi pulang tiba-tiba di rumah udah ada mobil. Coba bapak pikir. Kalau aku sih seneng ya. Bisa dapat kendaraan. Tapi itu isu besar karena dia kan melompati. Iya. Sebagai laki-laki saya merasa Lompati lah. Iya, tidak dihargai. Iya, dia jadinya marah-marah terus kok sama istrinya, gampang tersinggung sama istrinya. Kalau memang itu bisa kena egonya laki-laki. Ya, Apalagi misalnya laki-laki Jawa ya, laki-laki Jawa. Saya lupa sih dia orang Jawa bukan orang Jawa. Itu egonya kan lebih tinggi ya, daripada dari daerah lain gitu. Mungkin ya. Tapi kalau Batak juga kayak gitu sih Pak. Iya, di mana patriarki mendominasi, di situ terkadang pihak suami ingin dilibatkan. Kalau secara umum kayak Indonesia masih patriarki sih Pak. Jadi sebetulnya apalagi ini ya bapak-bapak yang memang istrinya tidak bekerja, kan dia memang men-setting. Jadi ada keluarga yang suaminya itu men-setting, istrinya tuh emang nggak kerja, udah kamu ngurusin anak aja gitu. Itu bagian dari tuntutan patriarki. Menurut dia itu yang terbaik sih buat keluarganya. Iya, setiap keluarga, setiap pemimpin rumah tangga tuh punya value lah ya. Mungkin bisa sesuai dalam kondisinya dia, tapi ketika diaplikasikan di keluarga yang lain belum tentu relevan gitu. Ya, ada lagi? Udah ya, mungkin itu aja diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman.